Jaringan aliran. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karin Dwi Cianti Putri, NPM 190350100049 dari Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai jaringan aliran atau flownet. Jadi apa sih jaringan aliran itu? Lalu apa kaitannya dengan garis aliran dan juga garis ekipotensial? Jaringan aliran adalah kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekipotensial. Jaringan aliran ini biasanya dibuat untuk menghitung aliran air tanah. Lalu, apa itu garis aliran? Garis aliran adalah suatu garis panjang mana butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tembus air atau permeable. Lalu, garis ekipotensial adalah suatu garis panjang mana tinggi potensial di semua titik pada garis tersebut mempunyai ketinggian yang sama. Pada pembahasan ini saya juga akan membahas mengenai penggambaran jaringan aliran. Dari proses penggambarannya, dan juga saya akan membahas mengenai syarat-syarat penggambaran dan juga akan ada hasil dari penggambaran jaringan aliran. Saya juga akan membahas mengenai perhitungan. Perhitungan ini mengenai debit air total yang lewat di bawah turap atau Q. Nah, berikut ini adalah soalnya. Di sini telah tercantum beberapa data. Lalu di sini di sepanjang garis ini itu adalah permukaan tanah. Dan dapat kita lihat di sini ada tinggi air dari muka tanah pada bagian hulu atau bisa kita sebut juga sebagai H1. Di sini setinggi 4 meter. Lalu di sini juga ada tinggi air dari muka tanah pada bagian hilir setinggi 0,8 meter atau kita sebut juga sebagai H2. Lalu di sini juga ada H, di mana H ini adalah perbedaan muka air pada bagian hulu dan hilir. Lalu di sini juga ada turap, di mana turap ini ada bagian yang masuk ke dalam tanah. Nah, bagian turap yang masuk ke dalam tanah ini sedalam 7 meter. Lalu di sini juga ada tebal lapisan tanah yang dapat dilalui oleh air atau tembus air atau kita sebut juga sebagai permeable layer setebal 12 meter. Nah, di bawah sini ada lapisan kedap air. Nah, di sini jadi air itu hanya akan bergerak di sekitar sini, tidak akan melewati lapisan ini dan juga tidak akan melewati turap. Karena turap ini sifatnya yang kedap air, jadi nanti air akan bergerak dari hulu menuju ke bawah turap, lalu menuju ke arah hilir. Di sini juga diketahui K-nya atau koefisien rembesannya ini sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 cm per detik. Nah, sebelum melakukan penggambaran, kita harus tahu bahwa air itu bergerak dari hulu menuju ke hilir. Atau lebih mudahnya dapat kita sebut juga bahwa air bergerak dari permukaan yang tinggi menuju ke permukaan yang rendah. Nah, begitu juga dengan penggambaran garis aliran. Kira-kira seperti ini penggambarannya. Air bergerak dari hulu menuju ke bawah turap, lalu menuju ke hilir. Nah, ini garis alirannya. Nah, garis-garis biru inilah yang kita sebut sebagai garis aliran. Nah, lalu daerah di antara dua garis aliran yang saling berdekatan dinamakan dengan saluran aliran. Nah, sebelum kita menggambar garis ekipotensial, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bahwa penggambaran garis ekipotensial ini nantinya akan memotong tegak lurus terhadap garis aliran. Nah, berikut inilah penggambarannya. Garis putus-putus ini kita sebut sebagai garis ekipotensial. Nah, dari gambar ini terbentuk elemen-elemen aliran yang terbentuk. Nah, di sini bentuknya itu menyerupai bujur sangkar, atau di mana
lebar dan juga panjangnya ini hampir sama. Atau ada juga yang menyebut bahwa di dalam elemen aliran ini dapat kita gambarkan lingkaran. Seperti ini. Nah, konsepnya sama dengan bujur sangkar tadi, di mana lingkaran ini menunjukkan bahwa sisi-sisi elemen air ini adalah sama. Namun, di dalam penggambaran jaringan aliran ini, semua elemennya tidak harus dibuat bujur sangkar. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dalam penggambaran suatu jaringan aliran, biasanya harus dicoba berkali-kali, karena metode penggambarannya ini melalui metode coba-coba. Nah, setelah jaringan aliran terbentuk, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Yaitu mencari NF dan ND, di mana ND adalah jumlah penurunan garis ekipotensial, sedangkan NF adalah jumlah jalur aliran. Jadi mari kita cari ND dan NF-nya. Nah, pertama kita akan cari NF-nya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, lalu ND-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dapatkan di sini NF-nya sebanyak 4 dan ND-nya ada sebanyak 8. Lalu kita akan lakukan perhitungan. Diketahui H1 4 meter, H2 0,8 meter, K atau koefisien rembesannya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 cm per detik, NF-nya 4, ND-nya 8, lalu yang ditanyakan adalah Q atau debit air total yang lewat di bawah turap. Dan berikut ini adalah penyelesaiannya, di mana Q sama dengan K dikali H dikali NF per ND, di mana H ini adalah perbedaan muka air pada bagian hulu dan hilir. Jadi dapat kita gantikan dengan H1 minus H2, atau rumusnya berubah menjadi seperti ini. Q sama dengan K dikali H1 minus H2 dikali NF per ND. Lalu kita masukkan angkanya menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 4 minus 0,8 dikali 4 per 8. Kenapa di sini harus ada dikali 10 pangkat minus 2? Karena pada koefisien rembesan ini satuannya masih cm per detik. Kita harus ubah ke dalam meter per detik. Jadi, agar sama dengan satuan yang lain. 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 3,2 dikali 1 per 2. Atau hasilnya dapat kita peroleh 8 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 per detik per meter. Nah, debit air total yang lewat di bawah turap dari gambar tadi adalah sebesar 8 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 per detik per meter. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan semoga penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.